Berbagai peristiwa kriminal terjadi di tanah air dan menjadi perhatian. Salah satunya Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan 7 janin bayi yang sudah membusuk. Berbagai informasi kriminal lainnya juga akan kami sampaikan dalam Cek TKP. Mengungkap fakta dari tempat kejadian perkara. Masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan temuan 7 janin bayi hingga membusuk yang merupakan hasil hubungan gelap seorang wanita dengan pacarnya. Polrestabes Kota Makassar bergerak cepat dan berhasil menangkap sepasang wanita dan pria yang menyimpan 7 janin bayi tersebut. Temuan 7 janin hingga membusuk yang merupakan hasil hubungan gelap seorang wanita dengan pacarnya ini ditemukan di sebuah kamar kos nomor 3 di Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam 5 Juni 2022 lalu. Setelah penemuan 7 janin bayi yang menghebohkan masyarakat luas ini, Polrestabes Kota Makassar, Polda Sulawesi Selatan langsung memasang garis polisi di depan pintu kamar kos tersebut guna proses penyelidikan. Saat ditemukan satu di antara ketujuh janin bayi yang sudah membusuk ini diduga baru berumur 5 bulan. Penemuan 7 janin bayi ini berawal saat pemilik kos bernama Nulfa Anugrah Wati tengah membersihkan kamar kos nomor 3 yang telah 6 bulan lebih ditinggal oleh penghuninya berinisial NM. Pemilik kos kemudian melaporkan temuannya tersebut kepada polisi. Awalnya saya temukan itu waktu hari Sabtu pagi jam 9, kebetulan saya simpan sepatu anakku di kamar gudang ini yang saya taruh barang-barangnya pelaku. Saya masuk, saya ada bau-bau kayak bau terasi, bau menyengat begitu. Enggak terlalu menyengat sih, tapi pas saya duduk, karena mungkin dorongan hati yang perasaan ibu tuh, saya bongkar. Ini barangnya dos besar, isinya tas ransel, terus ada 3 susun bagian dos lagi. Susunan pertama itu kayak Tupperware begitu, bukan Tupperware. Susunan pertama itu kantong plastik putih yang isinya tempat makanan warna bening, yang seperti di tempat donat begitu, jualan donat, dibungkus plastik putih. Terus ada isinya telur, telur sudah mengering. Nah, karena terlalu banyak lakbannya, jadi saya simpan dulu. Saya lihat lagi susunan kedua, kayak dos sepatu di lakban full. Saya gunting sedikit, sekitar 5 cm. Ternyata saya lihat tanah, baunya langsung menyengat. Saya pikirnya ini awalnya mungkin makam tanah leluhurnya, makam neneknya, tanah neneknya dibawa, mungkin tanah perantau buat jaga-jaga. Nah, akhirnya saya panggil suami yang kebetulan membersihkan di kamar kos di atas. Saya suruh turun. Suami lihat dikiranya tanah sama kulit ular. Jadi perkiraan itu kita cuma kulit ular. Kebetulan saya panggil satu Om Badak. Saya bertiga lihat. Tapi Om Badak bilang susun kembali, panggil Ibu RT, cari Bu RT dulu. Nah, kebetulan pas jam 11 Bu RT saya cari, tidak ada di tempat, di rumah. Jadi Bu RT pas datang habis maghrib. Habis maghrib itu sudah berkerumunan warga sama Pak Yusuf. Kebetulan Pak Yusuf polisi dan adik kosnya di sebelah, sudah kayak saudara itu. Dia yang buka. Awalnya saya buka dulu plastik itu, terus Pak Yusuf yang bongkar rantang makanan itu. Memang rantang makanannya itu dilakban habis, terus di pinggiran rantangnya bukan lem biasa, kayaknya lem fox supaya rapat itu, kalau keluar baunya. Pas dibuka sedikit rambut.
Terus sama tengkorak kepala tinggal sedikit sekali. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ronald Simanjuntak menjelaskan penemuan 7 janin bayi yang membusuk ini merupakan hasil aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita bersama kekasihnya di tempat kos yang lama. 7 janin bayi tersebut kemudian disimpan di tempat kos yang baru, yakni di kamar kos nomor 3 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini bermula dari pemilik kos yang ingin mengkoskan atau menyewakan kamar kos ini kepada salah satu calon orang yang akan mengkos di tempat tersebut. Kemudian pada saat kosan itu sedang dibuka dan dibersihkan, ditemukanlah ada 8 item di dalam kos-kosan tersebut. Nah, di dalam 8 item tersebut, pemilik kos mencium aroma yang kurang enak, yang kurang sedap. Jadi meminta dan melaporkan ini ke Polsek Biringkanaya. Dan dari petugas kepolisian di Polsek Biringkanaya mendatangi TKP, kemudian membuka salah satu dari kotak tersebut dan melihat ternyata dari salah satu kotak tersebut itu diduga ditemukan orok bayi. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto membenarkan penemuan 7 janin bayi tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, ke-7 janin bayi ini merupakan hasil aborsi pasangan kekasih sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Pasca temuan 7 janin bayi ini, Polrestabes Kota Makassar Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap kasus aborsi dengan modus tersangka menyimpan 7 janin bayi hingga membusuk di dalam tempat makanan yang merupakan hasil hubungan gelap seorang wanita dengan pacarnya. Pada hari ini tadi kita sudah menangkap orang yang melakukan aborsi tersebut. Nah, dan nggak lama kemudian kita tangkap orang yang berbeda juga di daerah Kalimantan. Sementara rangkaian penyelidikan ini masih berlangsung, namun kita sudah berani menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka. Sementara ini, untuk lebih jelasnya karena tersangka masih dalam perjalanan, ya kami mohon bersabar. Mungkin besok bisa kita buka secara gamblang. Jadi keterangan sementara daripada yang terduga pelaku, motifnya adalah karena malu yang bersangkutan melakukan hubungan gelap dan mengandung, hamil. Akhirnya anak itu digugurkan atau diaborsi. Dengan cara apa? Sementara ini pengakuan daripada tersangka itu minum ramuan dan melakukan tindakan yang mana tindakan itu bisa menggugurkan daripada janin. Pada Selasa 7 Juni 2022, Polrestabes Kota Makassar berhasil menangkap sepasang wanita dan pria yang menyimpan 7 janin bayi tersebut. Kedua tersangka ini ditangkap di 2 lokasi di provinsi yang berbeda karena melakukan kasus aborsi. Kedua tersangka yakni pria berinisial SM 30 tahun dan perempuan berinisial NM 29 tahun. Tersangka SM ditangkap di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sementara NM ditangkap di wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara. Tersangka NM mengaku menggugurkan kandungannya lantaran malu hamil di luar nikah. Selain itu juga sebagai bukti atas perbuatan kekasihnya SM. Ke-7 janin ini rencananya baru akan dimakamkan jika keduanya telah menikah. Adapun aborsi dilakukan tersangka dengan meminum ramuan dan juga melakukan tindakan untuk menggugurkan janin bayi. Ya, dapat kami sampaikan perkembangan dari hasil penyelidikan kami dan apa-apa langkah-langkah kami yang sudah kami lakukan. Jadi pada hari Minggu sudah dilakukan pemeriksaan skala psikologi dulu oleh Biro SDM Polda Sulsel. Jadi ada 4 tahapan yang kita lakukan, Mbak. Pada hari Minggu itu dari psikologi Polda Sulsel melakukan pemeriksaan skala psikologinya. Kemudian hari Senin kemarin kita lakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh para psikiatri untuk masalah kejiwaannya. Dari psikologi itu 6 jam, untuk psikiatri kemarin untuk masalah kejiwaannya kurang lebih 5-6 jam juga. Kemudian untuk tersangka perempuan kita lakukan pemeriksaan visum hidup. Jadi itu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam untuk visum hidupnya. Lalu pengambilan sampel DNA dan sampel DNA tersebut sudah kita kirimkan ke Jakarta untuk diperiksa secara mendalam
tentang keidentikan dari tersangka laki-laki, tersangka perempuan terhadap 7 janin tersebut. Sesuai dengan permintaan dari tersangka laki-laki bahwa janin-janin mereka tersebut, janin bayi mereka tersebut yang sudah diaborsi, yang sudah digugurkan itu disimpan baik-baik, nanti akan setelah nikah kita makamkan atau kuburkan di tanah kampung kita di Toraja. Dan itulah dipegang oleh perempuan untuk menagih janji itu kepada pihak laki-laki, Mbak. Jadi sebagai alat untuk menagih janjinya untuk ditepati oleh laki-laki kepada perempuan tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis, yakni tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan, serta pasal 349 KUHP. Untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, kedua tersangka terancam hukuman pidana 15 tahun penjara, sedangkan untuk Undang-Undang Kesehatan, para tersangka terancam hukuman pidana 10 tahun penjara.